guys, kenalin aku Aisyah Melani dengan NIM akhir 128 dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Jadi aku mau sharing dikit nih tentang tema yang relate banget sama di kehidupan kita atau di kegelisahan kita sebagai anak muda, yaitu pendekatan dalam studi Islam. Kenapa kita nggak boleh ragu gitu? Jujur, aku tuh dulu mikirnya kalau belajar Islam itu kayak hanya cuma baca Al-Quran sama hadis doang terus selesai gitu. Ternyata kalau kayak gitu tuh namanya pendekatan normatif yang melihat Islam sebagai doktrin yang kebenarannya itu final dan absolut. Ternyata itu fondasi guys, karena memang Islam itu adalah sumber ajaran dan keyakinan kita. Tapi seiring waktu aku sadar kalau cuma fokus di kayak baca Al-Quran sama hadis doang, kita cuma melihat Islam di kitab aja tanpa melihat di realitanya seperti apa. Padahal kan Islam kayak yang kita lihat di sehari-hari itu kan hasil dari pemahaman dan praktik dari berbagai zaman kan. Kalau kata pakar kayak Supiana, kita itu harus melihat Islam dari 3 sisi. Yang pertama itu sebagai sumber ajaran, yang kedua sebagai pemahaman ulama, dan yang ketiga itu sebagai produk pengalaman di masyarakat. Lihat, dua yang terakhir itu butuh pendekatan lain. Next step, biar nggak kaku-kaku amat, kita jadi time traveler dengan pendekatan historis. Kenapa? Karena ajaran Islam saat itu turun di situasi yang sangat konkret dan terikat dengan sosial pada masyarakat saat itu. Coba kita lihat penjelasan dari Haryanto. Pendekatan historis itu penting buat melihat keadaan yang sebenarnya dari suatu peristiwa dalam kajian Islam. Atau seperti kata Kunto Wijoyo, sejarah itu adalah rekonstruksi masa lalu. Jadi kita gak bisa baca ayat tanpa tahu latar belakang kejadiannya. Aku kasih contoh nih kayak soal larangan minum khamr. Kalau kita baca teksnya doang, kita itu jadi bingung. Tapi kalau kita pakai pendekatan historis, kita jadi tahu nih proses bertahap dalam pengharaman khamr ini. Ini juga disebut asbabun nuzul. Kayak kalau kita tanpa mengetahui konteks sejarahnya, kita juga bisa salah untuk menafsirkan. Sekarang kita move ke level yang lebih relate sama vibe sehari-hari, yaitu pendekatan sosial keagamaan. Kalau kayak gini juga biasanya pakai ilmu sosiologi dan antropologi. Kenapa ini penting? Ya karena Islam itu diturunkan untuk kepentingan sosial, dan banyak ayat Al-Quran yang ngomongin tentang hubungan antar manusia dan masalah sosial. Pendekatan ini itu bikin kita sadar kalau Islam itu bukan hanya doktrin, tapi juga realitas sosial. Misalnya kita lihat praktik keagamaan di berbagai daerah, atau kayak tradisinya itu kok bisa berbeda-beda. Karena itu faktor sosial dan budaya dan struktur masyarakat yang berbeda-beda. Nah, kalau kata Muhammad Zani Rahmatullah Ilyas, pendekatan sosiologi dan antropologi ini tuh bisa kita untuk mengkaji Islam itu secara utuh, nggak cuma setengah-setengah dan nggak cuma hanya doktrinal normatif. Jadinya kita mempunyai sikap yang toleran dan pandangan yang luas terhadap perbedaan. Jadi guys, buat aku memahami Islam itu kayak kita naik mobil. Jadi kayak teks normatifnya itu mesinnya, inti kekuatannya. Pendekatan historis itu kayak peta jalannya yang bikin kita tahu dari mana kita datang. Dan pendekatan sosial itu kayak kaca spion dan segalanya yang bikin kita lihat realitas dan sekitar kita.